minta satu jemaat Tuhan untuk membacakannya. Kitab Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Terima kasih. Tema adalah iman yang memberi kemenangan. Iman yang memberi kemenangan. Kenapa saya taruh tema ini, iman yang memberi kemenangan? Setiap manusia yang ada di muka bumi ini hanya karena iman. Iman kepada Yesus Kristus. Beriman, setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayatnya yang ke-1, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat di bawah kolong langit ini, dasarnya adalah iman. Ketika kita tidak beriman kepada Tuhan dan kita melakukan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, katakan saja mati. Iman kita sudah mati di hadapan Tuhan. Kita bergerak hanya dengan tubuh jasmani kita. Di hadapan manusia, dengan manusia yang lain, kita hidup, kita berjalan, kita bergerak. Tetapi kalau iman kita mati, di hadapan Tuhan, Tuhan melihat bahwa kita sudah mati. Bapak Ibu Saudara punya teman-teman waktu SMP, mereka di SMP Negeri 1 di Beoga, banyak orang Toraja. Mereka bilang begini, Ibu, kami di Toraja itu kalau ada orang meninggal, itu kami makamkan dengan adat. Makamkan dengan adat. Biar dia sudah mati di dalam kulkas orang mati itu sudah 4 bulan, ada 2 bulan. Tetapi kami memakamkannya dengan adat kita, sehingga dia sudah mati tapi dia berjalan. Jadi itu namanya mayat berjalan. Kami angkat dia dari peti mayat, kasih berdiri di sini, lalu semua orang yang hidup itu harus berdiri di sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu mayat itu berjalan sampai kalau kuburan di belakang sana. Itu kalau dia sudah sampai di situ baru kita bergerak supaya mayat itu terbanting dan kami mengangkatnya dan menguburkannya. Dia katakan bahwa itu adalah mayat berjalan. Lalu dalam hati saya pikir, kami di Papua tidak harus seperti itu. Kalau orang meninggal kita angkat dia setengah mati, angkat petinya, mayatnya pun kita angkat, kasih masuk di peti, di dalam peti itu pun kita angkat biar mau bilang kuburan jauh kalau tidak ada kendaraan, kita angkat dia sampai di kuburan, lalu kita makamkan dia. Tetapi yang ini beda, Toraja beda. Nah, ini yang dibilang mayat berjalan. Dia sudah mati tetapi berjalan. Nah ini yang di sini dia bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kita mengerjakan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini tanpa iman kita kepada Tuhan sama seperti itu. Tuhan melihat mayat berjalan. Tuhan melihat roh kita sudah mati. Bukan iman kita, bukan roh kita dia hidup. Tetapi iman kita, roh kita tadi sudah mati. Hanya tubuh saja yang berjalan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini adalah beriman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang sudah dipanggil Tuhan, kami masih hidup, boleh bernafas, boleh melayani Tuhan, pergi ke gereja setiap hari, ke gereja setiap hari Minggu, ke gereja ibadah setiap hari. Itulah di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beriman kepada Tuhan. Pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat yang kedua dia bilang begini, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ada orang-orang yang sebelum kita, yang kita lihat dari perjanjian
sebabnya anaknya yang sudah diberikan di usianya yang tua itu Ishak. Anaknya cuma satu. Ibunya Sarah sudah tua. Bapak Abraham sudah usia yang tua. Sudah Allah memberikan anak satu-satunya ini. Tetapi Allah melihat kesetiaan imannya. Dan Allah berkata kepada Abraham, engkau harus mempersembahkan anakmu itu kepadaku. Membuktikan, engkau harus buktikan imanmu itu kepada saya. Bahwa benar-benar engkau setia. Dan engkau sekarang harus persembahkan anakmu itu kepada saya. Kepada Tuhan. Akhirnya Abraham katakan, ya siap. Saya siap. Abraham tidak berkata, ini anak saya yang satu-satunya. Tuhan, engkau sudah berikan kepada saya, malah saya mau mempersembahkannya kepadamu. Tidak, Abraham tidak berkata demikian. Tetapi Abraham siap membawa anaknya ini dan pembantunya sampai di bawah kaki gunung. Abraham pikul kayu kepada anaknya Ishak. Nah, pikul kayu ini. Ishak, pikul kayu ini. Kami mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ishak berkata, Bapak, apa yang harus kami korbankan? Nanti Tuhan siapkan di sana. Abraham. Padahal yang mempersembahkan ini Ishak, yang dia suruh pikul kayu. Nah, Ishak pikul kayu, naik sampai di gunung. Siapkan segala-galanya. Bukan domba yang disiapkan. Tidak ada di sekitar situ yang Tuhan siapkan. Tapi Abraham siapkan segala-galanya. Dan Ishak dipegang, ikat kakinya, ikat tangannya, lalu dikorbankan. Ishak tidak merontak, diam saja. Kalau anak-anak sekarang, jangan Bapak, mau bikin apa kan saya? Kenapa kami pukul kau? Tidak, Ishak diam saja. Diikat tangannya, kasih naik ke atas, diangkat itu pisau, sudah mau lepas pisau pada anaknya. Tuhan Allah bilang, tidak, saya sudah lihat imanmu yang kuat kepada saya. Lepaskan dia yang ada ternak di sepatu. Ambillah itu dan korbankanlah dia untuk saya. Saudara iman, ada beberapa tokoh lainnya yang Tuhan melihat imannya, seperti Nuh. Nuh karena imannya menyelamatkan anaknya 3 dan istri anak-anaknya. Tidak tahu iman daripada istri anak-anaknya itu seperti apa. Tidak tahu iman daripada anak-anaknya itu Sem, Ham dan Jafet itu imannya seperti apa. Tetapi mereka diselamatkan hanya karena iman daripada Nuh sendiri. Dari air bah mereka buat bahtera itu dan menyelamatkan mereka itu. Orang lain tenggelam dengan air hujan yang luar biasa. Tetapi Nuh menyelamatkan 3 anaknya dan istri-istrinya karena iman daripada Nuh sendiri. Ada beberapa yang lainnya juga demikian. Tapi ibu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah iman kita saat ini kepada Yesus Kristus? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengoreksi diri setiap diri kita kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan selama saya hidup di dalam dunia ini? Apakah iman saya teguh berdiri di hadapan Tuhan? Apakah iman saya jatuh bangun di hadapan Tuhan? Apakah iman saya lebih jauh dari hadapan Tuhan? Mari kita mengoreksi diri kita kepada Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, mari kita mempersiapkan hati kita ke hadapan Tuhan, supaya Yesus datang, kami tidak sia-sia. Iman kita sudah kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan firman itu siang dan malam. Mari kita merenungkan firman itu setiap hari agar iman kita tetap kuat, kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya ketiga. Karena imanlah mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa itu yang kita lihat? Yang telah dijadikan oleh yang tidak kita lihat. Tapi Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita lihat adalah langit besar, bumi besar, laut besar, gunung besar,
Dan semua termasuk Bapak Ibu manusia. Bapak Ibu lihat saya melihat Bapak Ibu saat ini adalah diciptakan, dijadikan oleh yang tidak dapat kita lihat, Bapak Ibu. Siapa itu yang tidak kita lihat? Ya, Yesus, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Allah pencipta saudara dan saya. Itu Allah yang menjadikan manusia serupa segambar dengan Allah itu sendiri. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak dapat melihat Allah dengan mata jasmani kita. Sampai ke surga pun kita tidak dapat melihat Dia, karena Allah itu roh. Kita tidak dapat melihat Yesus Kristus pada saat ini dengan mata jasmani kita, karena mata jasmani kita adalah mata yang berdosa. Kita tidak melihat Tuhan Yesus dengan mata jasmani kita. Tetapi semua orang-orang percaya melihat Yesus dengan imannya. Dan ketika orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dia akan masuk di dalam kerajaan surga itu, dan nanti dia akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Nanti akan melihat Yesus di sana. Ketika masuk di dalam kerajaan surga itu, ketika Yesus datang di atas awan-awan dan bunyi sangkakala berbunyi, semua orang percaya akan ketemu Tuhan Yesus. Ada lagu di dalam kemenangan iman. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Nah, ketika kita ada pertemuan akan pergi dari sini, tetapi ketika Yesus datang, nanti kita akan bertemu. Semua orang-orang percaya nanti akan bertemu satu dengan yang lain. Kami di Departemen Pelayanan Perempuan memimpin hanya 5 tahun. Bapak Ibu saudara, hanya 5 tahun. Tuhan percayakan kita untuk melayani Dia, bukan untuk mencari kepentingan, bukan Bapak Ibu saudara. Saya ini tidak pernah berpikir untuk menjadi ketua departemen, tidak pernah ada gambaran atau pikiran pun di dalam. Tetapi Tuhan bilang, engkau yang saya pilih dan engkau yang saya putus untuk turun ke seluruh tanah Papua. Bapak Ibu, terus terang kami tidak ada uang, kami programkan. Tuhan berdiri di depan dan Dia menuntun kami. Kamu harus turun melayani ke seluruh tanah Papua. Dan hari ini kami ada di Manokwari, Gereja Kairos. Kami boleh memberitakan firman Tuhan hanya karena Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu saudara, yang tidak dapat kita lihat, Dia mengarahkan kami, Dia mengutus kami. Dengan iman kami bertemu dengan Dia. Kami dapat memberitakan Injil. Kami dapat memberitakan firman Tuhan itu. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang kedua, saya senang kita membacakan dari kitab Injil Yohanes. Pada pasal yang ke-4, ayatnya yang ke-13 dan 14. Salah satu saudara seiman bisa membacakannya. Barang siapa minum air ini, dia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang diberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi air hidup, akan menjadi mata air dalam dirinya, dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup. Iya, puji Tuhan. Ini kata Yesus kepada perempuan Samaria itu di ayatnya yang ke-13. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yang dimaksud air itu adalah air jasmani yang digali oleh Yakub di sana waktu itu untuk anak-anaknya. Perempuan Samaria ini berdiri di sungai itu, di sumur itu untuk menimba air. Sebelum perempuan ini membawa tempayan, Yesus berdiri di sumur itu. Dan perempuan ini, perempuan Samaria ini yang sebelumnya ganti-ganti pasangan. Ada beberapa ayat di bawahnya. Bapak Ibu bisa pulang dan membacakannya di situ. Dan perempuan ini ganti-ganti pasangan. Dia mempunyai 5 suami, tetapi bukan 2 suami sah.
Dia ganti-ganti pasangan. Dan Yesus melihat perempuan ini punya hati. Dan Yesus tidak berjumpa dengan perempuan yang lain, tetapi Yesus berjumpa dengan perempuan ini. Perempuan ini membawa tempayan untuk menimba air. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, perempuan Samaria, tolong timba air. Saya haus, saya mau minum. Perempuan ini berkata kepada Yesus, saya orang Samaria, engkau orang Yahudi, bagaimana saya mau timba? Saya punya tempayan ini air dan saya mau memberi minum kepada engkau. Yesus berkata, air ini dia akan haus lagi. Karena air itu adalah air jasmani yang setiap hari kita minum, Bapak Ibu Saudara. Air jasmani yang setiap hari kita minum di rumah atau di luar. Air aqua yang setiap hari kita minum itu adalah air jasmani yang menguatkan tubuh kita, tubuh jasmani kita. Tetapi ayatnya yang ke-14, air yang akan kuberikan kepadamu itu adalah air yang tidak akan pernah haus lagi, yang tidak pernah kering. Dia memancar terus setiap hari di dalam kehidupan rohani kita. Yang kita butuhkan secara rohani adalah air rohani yang berasal dari Yesus Kristus itu sendiri, yang tidak pernah akan kering. Air yang berasal dari Yesus tidak pernah akan kering. Dia akan memancar terus dari Yesus kepada hamba-hamba Tuhan, kepada Bapak Pendeta, kepada Ibu Pendeta, Ibu Gembala, dan dia mengalir kepada setiap jemaat Tuhan yang ada setiap hari. Air yang berasal dari Yesus Kristus itu, dia akan mengalir air kehidupan yang kekal, yang tidak akan pernah kering, yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah haus lagi, tetapi terus mengalir. Kita terus menerima air kehidupan yang kekal, yang berasal dari Yesus Kristus itu sendiri. Sampai ke surga, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan berhidup kekal dengan Yesus di surga di sana. Bapak Ibu Saudara, dia penting di dalam hidup di dunia ini. Pagi kita harus minum air jasmani. Pagi kita harus sarapan. Kalau kita tidak sarapan, kita tidak minum air itu pagi hari, kita pergi ke kantor atau kita pergi kemanapun kita pergi, aduh lemah, aduh letih, aduh Bu, saya lemah, Bu, saya tidak sarapan. Jadi Pak, saya cari sarapan dulu ya di kantor. Kita katakan demikian, karena itu adalah air jasmani, itu adalah makanan jasmani. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita semua pada hari ini adalah air rohani itu penting sekali. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita duduk membaca, merenungkan firman Tuhan untuk mengenyangkan rohani kita itu. Kita perlu isi rohani kita perlu isi dengan makanan rohani. Makanan rohani ada di mana Bapak Ibu? Firman Tuhan. Jika kita belum memiliki Alkitab, mari kita berusaha untuk memiliki Alkitab. Saya tidak puas dengan Alkitab yang ada di HP. Anak-anak saya umur SMP, dia bilang begini, ke gereja tidak bawa Alkitab, dia bawa HP. Saya bilang, nah, ke sekolah minggu bawa Alkitab ya. Ya Ma, ada Alkitab kok di HP. Oh ya, kalau lengkap boleh. Dia bilang, nah, bagus sekali, lengkap, boleh. Saya tidak bisa, saya tidak puas dengan itu. Saya harus bawa Alkitab. Mari kita sesuaikan dengan iman kepercayaan. Kalau di Alkitab lengkap ya boleh, tapi kalau tidak terlalu lengkap, kita harus bawa Alkitab ini. Karena siang harus kita makan, sore harus kita makan, malam harus kita makan, pagi harus kita makan untuk mengenyangkan iman kita, jiwa kita. Jiwa kita harus kenyang, iman kita harus kenyang dengan firman Tuhan, dengan makanan rohani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesimpulan kita ambil dari Amos pada pasal yang ke-8. Mari kita membacanya bersama-sama. Coba bukan membacanya bersama-sama, tetapi satu jemaat Tuhan bisa membacakannya. Amos pada pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-11
datang. Demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Begitu. Suatu kelak akan ada kelaparan di negeri ini. Kelaparan bukan jasmani, tetapi kelaparan akan rohani. Suatu kelak nanti akan tiba, Bapak Ibu Saudara. Saya senang tadi saya melihat anak-anak sekolah minggu itu diberi makan makanan rohani supaya mereka dikenyangkan, supaya di negeri ini tidak boleh ada kelaparan yang terjadi, tidak boleh ada kelaparan rohani yang terjadi di negeri ini. Suatu kelak akan tiba waktunya untuk orang mencari firman Tuhan ini di negeri ini. Orang akan mencari firman Tuhan dari daerah lain ke daerah lain, tetapi firman Tuhan ini akan terhapus. Orang akan pergi mencari hamba Tuhan. Bapak majelis, ada firman Tuhan ayat hafalan di situ kah yang Bapak majelis bisa kasih kepada saya? Saya cari firman Tuhan kemana-mana tidak dapat. Jadi saya datang kepada Bapak majelis untuk menyampaikan ayat. Adakah akan ada waktu untuk mencari firman Tuhan? Bapak pendeta, ada ayat firman Tuhan kan yang Bapak mau berikan kepada saya? Saya cari firman Tuhan kemana-mana saya tidak dapat. Nanti akan ada waktu untuk itu. Semua orang yang tidak percaya, tidak menerima firman Tuhan itu, tidak beriman kepada Tuhan, mereka akan mencari firman Tuhan itu kemana-mana. Ibu ketua pergaulan, ibu ketua biro, adakah firman Tuhan kepadamu untuk menyampaikan kepada saya saat ini kan? Saya cari firman Tuhan kemana-mana, tetapi saya tidak dapat. Itu sebabnya saya datang kepada ibu ketua atau ibu pergaulan yang aktif di dalam gereja. Adakah ibu firman Tuhan yang ibu mau bagi kepada saya? Ayat singkat yang ibu mau kasih kepada saya. Orang akan datang berlutut kepada Anda dan saya, kepada ibu dan saya, kepada bapak dan saya. Waktu itu firman Tuhan nanti akan terangkat. Orang akan cari firman Tuhan kemana-mana. Anak muda yang gagah perkasa sekarang mereka ada di mana-mana. Mereka bersenang-senang di luar sana. Bukan kita yang ada di gereja ini. Mereka ada yang bersenang-senang di luar di sana. Mereka yang pada malam minggu, senang-senang di luar di sana. Kita ini sudah diberkati Tuhan. Kita yang ada di gereja ini sudah diberkati Tuhan. Kita tidak akan mencari firman Tuhan sana sini. Karena setiap hari Bapak Pendeta ada dengan Bapak Ibu. Bapak Majelis setiap hari ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Dan iman kita sudah dibekali dengan kuat-kuat. Kita sudah kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Karena setiap hari kita ada di Tuhan. Iman kita sudah kuat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita bawa anak-anak. Saya melihat Bapak Pendeta membangun gereja ini. Gereja yang besar. Tadi saya dengan sopir, dengan teman-teman, kami naik, kami cari-cari gereja. Di mana ya? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kita buang-buang mata. Oh, ada tulisan di situ. Gereja. Lihat begini gereja paling besar. Saya puji Tuhan. Gereja besar, gereja kini, gereja Kama Injil sedang berdiri di Manokwari. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ada maksud Tuhan di balik semuanya ini gereja besar ini. Kita berdoa kepada Tuhan supaya semua jiwa-jiwa yang ada di luar sana, Tuhan membawa mereka satu persatu. Tuhan membawa mereka satu persatu menuju gereja Tuhan yang sedang dibangun ini. Kami membutuhkan jiwa-jiwa. Kami membutuhkan orang-orang yang ada di luar sana. Kami departemen berdoa untuk membawa, Tuhan membawa melalui hamba Tuhan Bapak Pendeta, melalui Bapak Majelis, melalui Bapak dan Ibu yang ada di gereja ini. Nanti
anti jemaat Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, yang ada jalan sana sini, Tuhan akan membawa mereka satu persatu untuk masuk di dalam gedung gereja yang dibangun ini. Ada maksud dan rencana Tuhan. Itu sebabnya kita akan berdoa untuk gereja ini. Bapak Ibu Saudara, konferensi besar sudah ditaruh di Manokwari, Provinsi Papua Barat, koordinator Papua Barat ada di dalam rencana Tuhan. Saya yakin dan percaya konferensi itu akan sukses bersama Yesus. Panitia sedang bekerja keras. Pendeta, gembala, ibu-ibu majelis, bapak-bapak majelis, hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu yang aktif berperan di dalam gereja akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk mensukseskan kegiatan akbar. Kegiatan akbar ini adalah program Tuhan. Gereja ini akan jadi sebelum konferensi besar. Ya. Maksud dan rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada di dalam rencana Tuhan. Kami ada di dalam rencana Tuhan. Kami ada di dalam rencananya. Itu sebabnya kita menutup ibadah pada pagi hari ini yang di bawah tema iman